Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing tentang ruas terbaru teman-teman. Dan nilainya itu lumayan bikin saya kaget. Jadi benchmark Akos sebenarnya ya, Akos sama ruas. Besok mungkin saya bikinkan yang masih baru, mungkin masih bingung tuh bedanya Akos sama ruas itu apa sih mas gitu ya. Dan tapi kita sekarang mau bahas tentang tabelnya dulu teman-teman. Tabel apa namanya ya, tabel ruasnya itu agak-agak bikin kaget gitu ya. Wah ini mana ya, jadi udah saya set gitu ya. Mungkin kalau biar bisa saya itu bentar, kita pakai kan, kita buka di kanvas aja biar bisa dicoret-coret ya ini teman-teman. Nah harusnya kelihatan ya, kelihatan teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini adalah rata-rata Akos ikan penjual di masing-masing kategori teman. Wow, ini jujur benar-benar bikin saya itu agak-agak kaget terkesima gitu ya. Agak-agak kaget terkesima teman-teman. Nah, ini kok bisa ya nilainya sampai segitu gitu. Bisa nilainya sampai segitu. Apalagi nih, pertama dia kategori saya ya. Kategori saya itu Muslim Fashion teman-teman di sini nih. Ini Muslim Fashion. Muslim Fashion itu udah di angka 25 sampai 50% juga. 25 sampai 50% itu kan kayak wah ini agak-agak ini ya. Berat gitu teman-teman. Ya, agak berat. Jujur beneran agak-agak sangat ini di angka ini itu berat sekali teman-teman ya, berat sekali. Kalau buat saya sih berat gitu ya. Nah ini, nah tapi kita coba lihat dulu ya, kita lihat di beberapa kategori yang lain satu persatu deh. Komputer dan aksesoris itu sudah di angka 13 sampai 15%, 13 sampai 15% nih yang komputer aksesoris. Itu kan agak ya saya kurang tahu ya, saya belum pernah main di bagian itu. Home elektronik ini mungkin untungnya aja segitu biasanya. Tapi yang unik ini ya mobile dan tablet teman-teman. Jadi kalau yang HP, tablet sama handphone itu kecil, cuma 3% sampai 6% gitu. Ya mungkin karena harga barangnya yang mahal gitu ya. Kalau mobile aksesorisnya itu udah 20 sampai 33%. Kalau yang fotografi 14 sampai 20%. Baby kids fashion itu 25 sampai 50. 25 sampai 50. Dan kalau yang fashion aksesoris itu sampai 33 sampai 50%. Ini gede banget ya. Gede banget nah. Ini yang tas cowok nih ya. Tapi yang paling gede-gede ya teman-teman, paling gede-gede ya kita lihat dulu nih. Yang gede-gede itu nyampe 50% tuh baby and kids fashion. Jadi fashion anak dan bayi itu udah nyampe 50%. Fashion aksesoris ini sampai 50%. Tas pria itu sampai 50% juga ya. Kemudian pakaian cowok itu malah kecil ya. Pakaian cowok itu kecil. Kemudian sepatu cowok itu juga ya nggak kecil sih, segini gede tapi ya mending gitu loh. Wah ini saya main yang Muslim Fashion di angka 50% juga, 25 sampai 50. Wah ini berat sih, berat banget bener kalau diikutin. Ini siapa ya? Kan rata-rata iklan itu kan diambilnya dari ya rata-rata Akos kita para seller gitu ya. Padahal iklannya segede gitu. Aduh. Makanya mendingan pakai GMV Max sih, pada biar kita itu bisa nargetin ruasnya itu apa namanya rendah aja gitu ya, nggak yang mau bangunnya 50% itu berarti ruas 2 ya. Nah, kalau 20%, 25 itu masih agak-agak bisa dicari, tapi kalau 50 waduh ampun deh ya. Jam tangan itu di angka 33%, 20 sampai 33. Ternyata tas cewek sama pakaian-pakaian cewek itu gede teman-teman. Gede ya, karena minat belanja ceweknya itu tinggi banget. Kemudian cantikan ya sampai 20-33%. Yang makanan dan minuman gede juga 25 sampai 50. Wah, padahal banyak banget makanan dan minuman itu marginnya tipis teman-teman. Saya sering banget bedah toko ya. Saya sering bedah toko beberapa
seller itu cemilan-cemilan kan, basreng kayak gitu, itu mereka untungnya tipis. Angka di 25%-nya itu udah untungnya, untung kotor loh, belum dipotong admin dan lain sebagainya. Wampun deh ya. Kesehatan itu hanya 20-33%. Wah, ini apa namanya, kayaknya agak menarik ya masuk ke sini kayaknya. Di sini kayaknya agak menarik ya teman-teman. Karena kalau kesehatan tuh apa ya, saya feelingnya agak-agak oke gitu ya, feeling doang sih ya. Kemudian home care 25-50%. Wah, ini kayak perawatan rumah ya, kayak cat mungkin ya, spray cat itu masuk home care nggak sih? Perawatan rumah, wah itu mom and baby 20-33%, kecil. Tapi masalahnya kan kalau kayak Pampers itu tuh untungnya kecil, teman. Untungnya kecil. Otomotif 20-33%. Wih, boleh lah ya, menarik ini. Masih menarik kalau di mata saya ya, menarik. Terus hobby and collection 25-33%. Home living 20-23%, cukup menarik. Menarik juga. Kemudian souvenir dan perlengkapan pesta. Souvenir perlengkapan pesta itu 25-50%. Oh, ampun ya. Ampun. Olahraga sport outdoor 20-33% seperang tahun. Alat tulis 20-50%. Kemudian voucher sampai 20%, ini sampai 30%. Wah, ini saya sendiri speechless ya, bingung gitu ya, mau gimana gitu ya, strateginya apa gitu kalau udah kayak gini gitu. Nah sekarang bayangin aja nih, kalau fashion sampai di angka 50% itu kan berarti kita butuh untung berapa gitu ya, butuh untung berapa. Kalau enggak kan, kalau misalkan ya, misalkan saya admin fee itu bebannya di angka 15%. Ini udah yang fix ya. Operasional itu saya anggarkan di angka 5%. Nah, kadang-kadang sampai 10% operasional. Kemudian nanti kalau ditambah biaya iklan, kalau AKOS itu maksudnya biaya iklan teman-teman ya. Kalau AKOSnya itu 25, ini berarti minimal laba itu ya. Minimal jualan labanya berapa? Oh, ini 25% ya sekarang. 25%. Minimal labanya 45%. Itu baru bisa 25 loh ya. Itu udah minimal loh. Tapi kalau akosnya sampai ya 50, wah itu minimal laba 70%. 70% itu bukan dari HPP ya teman-teman, tapi ya dari harga jual gitu ya. Jadi kalau mau ngitung misalkan HPP-nya itu 20.000, berarti harga jualnya itu sama dengan ini dikalikan dibagi 100% dikurangi ini 70%. Tuh. Teman-teman, HPP 20.000 harus jual 66.000, udah 3 kali lipat lebih. Wajib itu. 3 kali lipat lebih itu gimana caranya? Gimana caranya? 67.000. Padahal di satu sisi Shopee sendiri itu nekenin produk-produk termurah. Wah, berat itu ya. Berat ini. Bekas saya harus pindah profesi gitu ya. Nah, kayak malah enakan profesi yang lain ini. Aduh. Tapi ya teman-teman, tuh solusinya gimana wes? Solusi. Kita berpikir solusi. Kalau apa namanya, berarti margin ya. Marginnya berapa? Margin jual. Jadi kalau APP segini, dia segini. Tapi kalau misalkan 25% tadi, ya cukup 2 kali lipat lah ya. 2 kali lipat masih bisa dapat untung. Dapat untung. Ini belum laba loh ya. Oh iya, aku belum hitungin laba yang diinginkan ya. Laba. Nah ini laba juga mau berapa persen teman-teman? Pokoknya udah fix lah. Udah fix, potongannya lebih gede dibandingkan laba yang kita bisa terima gitu. Potongannya lebih gede dibandingkan laba yang bisa kita terima. Terus solusinya gimana? Nggak usah diikutin. Wah, ini nggak usah diikutin kan. Berarti teman-teman ini nggak usah diikutin. Tapi teman-teman udah harus prepare ke arah sana gitu. Teman-teman harus prepare ke arah sini. Kenapa?
Karena data ini adalah data average dari seller yang iklan. Kalau kita nggak ngikutin ngikutin juga gimana caranya kalau kayak gini ya. Mungkin kalau ada yang punya solusinya boleh komentar ya. Boleh komentar nanti di video ini. Gimana solusinya kalau rata-rata ACOS dari para seller-seller yang jualan di Shopee itu sebesar ini. Sebesar ini. Ya. Rata-rata ACOS iklan penjual di masing-masing category. Ini siapa gitu ya. Kalau 25 masih agak-agak main ya, 4 kayak gitu ya. Tapi kalau 50 itu 2 itu gimana nahannya gitu ya. Saya nggak habis pikir deh. Kalau untuk solusi saya cuma tahu ini nggak usah diikuti ya. Tapi jangan diikuti teman-teman. Jangan diikuti adalah patokannya pakai margin laba masing-masing aja gitu ya. Terus tapi ya kita prepare juga ke arah sini, persiapan teman-teman harus menyesuaikan, mungkin punya produk yang marginnya bisa nutup ini gitu ya. Atau saya sendiri juga bingung ini solusinya kayak apa. Kalau kayak gini bisa komentar ya di video ini, nanti bisa saling bantu itu teman-teman ya. Atau mungkin kita nggak terlalu fokus pada iklan, jadi iklan ya nanti budget sewajarnya aja. Spendingnya mungkin kita larikan ke arah yang lebih lebih nggak terlalu pricey ya, nggak terlalu mahal, misalkan dialokasikan ke live streaming dan lain sebagainya kayak gitu. Oke deh, gitu ya teman-teman. Ini intinya saya cuma mau share informasi rata-rata ACOS-nya aja. Solusinya ya mungkin nggak perlu diikuti, teman-teman fokus pada ACOS masing-masing gitu ya. Jadi kalau di kalkulator laba saya itu kan ini harga jualnya 39 rupiah. Nah, saya kan labanya 48, ya udah saya fokus pada ACOS yang bisa saya terima, yang ambil 3% juga di sini ya. Di sini nggak mungkin saya cuma ngambil 3%, ambillah 10% ya. Nah, jadi kita fokus ini target luas yang bisa saya tanggung gitu teman-teman ya. Jadi fokus aja pada angka masing-masing aja ya. Ya ini ya kayaknya agak-agak kalau diikutin berat banget gitu ya. Berat banget. Oke, gitu aja deh teman-teman videonya. Terima kasih ya udah nonton. Besok mungkin kita bahas ya hubungan antara ACOS dengan OS. Ya. Ini saya beberapa seller itu masih bingung juga gitu ya. Sama nanti bagaimana teman-teman itu saya tekankan lagi untuk mengetahui laba usaha ya. Laba usaha itu di video selanjutnya. Terima kasih. Itu pesan terakhir saya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.